memulihkan marwah KPK. Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kian berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, rentetan kontroversi memalukan justru terus-menerus dan konsisten diproduksi oleh lembaga anti rasuah itu. Integritas KPK kini seolah runtuh di masa kepemimpinan periode ini. KPK seperti telah kehilangan teladan dalam hal integritas. Bukan main-main. Sejumlah pimpinannya secara bergilir diterpa beragam kasus, mulai dari etik hingga pidana korupsi. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Kasus Lili Pintauli selaku Wakil Ketua KPK yang menerima gratifikasi fasilitas mewah serta tiket menonton MotoGP Mandalika secara gratis memulai kontroversi memalukan bagi insan KPK. Selain melanggar etik, Lili juga terindikasi melanggar pidana. Lili akhirnya mengundurkan diri. Lalu, kasus puluhan pegawai rutan KPK yang melakukan pungutan liar atau pungli menjadi cerminan bahwa persoalan integritas di tubuh KPK juga menjangkiti level bawah. Adapun total transaksi pungli tersebut mencapai 6,1 miliar rupiah. Sebanyak 66 pegawai KPK yang terlibat kasus itu kini telah dipecat. Puncak kebobrokan itu menyeruak ke publik ketika mantan Ketua KPK Firly Bahuri saat masih menjadi pucuk pimpinan melakukan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly telah ditetapkan menjadi tersangka dan dari fakta persidangan ada permintaan uang sebesar 50 miliar rupiah oleh Firly kepada Syahrul Yassin. Rentetan skandal di internal KPK ini jelas tidak hanya membuat lembaga anti rasuah kehilangan keteladanan, tapi juga merosotnya kepercayaan dari masyarakat. KPK kini ibarat sapu kotor berlumur masalah yang dipakai untuk membersihkan korupsi. Publik tentu berharap era kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu dapat segera diamputasi. Proses pergantian pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan marwah lembaga anti korupsi tersebut. Momentum mengembalikan lembaga ini pada kitohnya sebagai institusi pemberantasan korupsi yang tegak integritasnya mesti terus digaungkan. KPK tidak boleh lagi melenceng, miring, ataupun bengkok mengikuti kepentingan-kepentingan di luar pemberantasan korupsi. KPK mesti tegak lurus bahwa perang melawan korupsi pantang dinegosiasi atau dikebiri. Momentum itu muncul saat pemerintah memulai melakukan proses pergantian pimpinan KPK yang bakal berakhir pada Desember mendatang. Presiden Joko Widodo telah memulai proses pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Istana menyebut bahwa pansel akan diisi 9 orang juri, yakni 5 dari pemerintah dan 4 dari perwakilan publik. Presiden Joko Widodo diharapkan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan 5 tahun lalu. Kini Joko Widodo harus benar-benar selektif menentukan 9 anggota pansel itu. Pilih pansel dari orang-orang yang kredibel, agar jangan sampai pansel kembali kecolongan memilih figur serampangan dan bermasalah yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Dengan pansel yang kredibel, akan terpilih calon pimpinan KPK yang kredibel pula. Mereka dipilih dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktek lancung korupsi yang sudah seganas kanker. Pansel yang kredibel tidak akan memilih pimpinan yang rekam jejaknya abu-abu, serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kepentingan pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK periode selanjutnya juga akan menjadi warisan bagi Presiden Joko Widodo yang bakal lengser Oktober mendatang. Disinilah juga nanti publik akan menilai komitmen Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi. Jika pansel yang dibentuknya digawangi figur-figur berintegritas, rakyat pasti angkat topi saat melepas kepemimpinan Joko Widodo.